lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatannya dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada malam hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya ya. Yang mana seperti biasanya kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan malam di sekitar kawasan wisata Ubud ya, melihat seperti apa keramaian gemerlapnya malam hari di sekitar kawasan satu ini. Jadi pastikan untuk tetap setia mengikuti kami hingga akhir nanti agar dapat mengetahui apa yang kami ceritakan serta apa yang kami informasikan. Dan kembali dapat kita saksikan aktivitas para pengendara roda 2 yang melintas dan juga para wisatawan yang berjalan kaki di sekitar kawasan ini ya. Kali ini kami tengah berada di sepanjang jalan Dewi Sita Ubud Bali, dan kami menuju ke Jalan Raya Manggi Forest. Dapat disaksikan di samping kami juga terdapat kios oleh-oleh atau bingkisan souvenir, mulai dari tas-tas anyaman hingga pakaian-pakaian khas Bali. Tentunya para wisatawan ataupun para travelers sudah tidak asing lagi ya dengan salah satu kawasan yang sangat populer ini, salah satu kawasan yang banyak dikenal, kawasan wisata Ubud Bali. Seperti inilah kondisi terbarunya saat malam hari ya. Terlihat kali ini kami tengah sampai di Jalan Raya Manggi Forest, lalu lintas pun terlihat cukup ramai, padat merayap. Di depan kami juga terlihat para wisatawan yang sedang berjalan ataupun sedang menikmati hidangan di dalam restoran. Bisa kita saksikan bersama ya, restoran yang sangat cantik sekali dengan lampu-lampu hias di dalam ataupun di luar ruangan. Tentunya salah satu hal yang banyak dicari banyak orang ya saat jalan-jalan adalah keindahan kota di malam hari, tak kalah dengan kota-kota besar seperti halnya di luar negeri. Bahkan Indonesia pun mempunyai kota-kota yang menawarkan beragam keindahan pada saat malam hari. Di kawasan wisata Ubud Bali ini sendiri, lupakan tentang gedung pencakar langit. Banyaknya bangunan lama di sekitar kawasan ini menjadikan kawasan ini salah satu kawasan yang sangat-sangat menarik ya, bahkan menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan lokal ataupun wisatawan dari mancanegara. Paduan kota kuno yang dibalut dengan suasana budayanya yang kental membuat kawasan wisata Ubud Bali menjadi salah satu kota di Indonesia yang sangat digemari para traveler atau para wisatawan. Suasana malam yang sangat-sangat indah sekali, gemerlap lampu restoran, toko ataupun lampu jalan. Suasana seperti ini tentunya sangat dirindukan oleh para wisatawan ya, apalagi pada mereka yang lama tidak berkunjung ke Bali. Pasti mereka akan rindu suasana-suasana yang ada di sekitar kawasan wisata Bali, khususnya di kawasan wisata Ubud. Apalagi Ubud Bali selalu punya tempat tersendiri bagi para wisatawan ya. Saat malam tiba, suasananya begitu hangat. Malam pun mulai tiba dan menikmati suasana malam yang begitu indah akan suasana yang diberikan di kawasan wisata Ubud Bali. Penuh cerita dan kenangan pastinya bagi para wisatawan yang pernah singgah ke sini ya. Bahkan kami dapat pastikan meskipun hari semakin malam tidak membuat tempat ini terasa sepi, akan tetapi membuat semakin ramai. Banyak para turis berdatangan sambil membawa kamera untuk sekedar mengabadikan suasana malam dengan keramaian yang begitu membuat berbeda dari tempat lainnya pastinya. Karena setiap gambar yang diambil memiliki keindahan serta kenangan tersendiri bagi mereka. Semua hal tersebut tidak akan mengurangi keindahan serta keistimewaan kawasan wisata Ubud Bali yang penuh cerita kenangan bagi para orang yang mengunjungi kawasan ini pastinya.
Baik, kembali sambil kita saksikan situasi yang ada di sekitar kawasan Ubud ya. Di sebelah kanan kami terdapat banyak sekali kios-kios yang menjual oleh-oleh ataupun toko-toko butik pakaian hingga restoran-restoran kafe. Jadi sangat lengkap sekali apa yang ada di sekitar kawasan ini. Bahkan di seberang kami sana juga terlihat banyak juga toko-toko kios seperti halnya di sebelah kanan kami saat ini ya. Para wisatawan pun juga terlihat lalu lalang cukup ramai sekali memadati trotoar yang ada di sekitar kawasan ini. Selain jalan raya kawasan wisata Ubud yang macet, trotoar di kawasan Ubud pun juga terlihat cukup ramai dan seringkali macet ya. Seringkali macet karena banyak wisatawan mancanegara memilih untuk berjalan kaki. Baik, kembali lagi dapat kita saksikan ramai sekali, semakin ramai para pejalan kaki, dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, seringkali trotoar di kawasan Ubud macet, dan kali ini pun terlihat macet, ramai, dan harus sabar melewati trotoar yang ada di sekitar kawasan Ubud karena terlihat banyak sekali para wisatawan mancanegara yang memilih untuk berjalan kaki. Sekali lagi menarik berbicara tentang wisatawan mancanegara ya. Jumlah wisatawan asing, wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai pada periode Januari hingga Juli tahun 2023 mencapai kurang lebih 2,9 juta orang. Luar biasa, sangat banyak sekali. Di antara jumlah tersebut terdapat beberapa negara dengan wisatawan terbanyak ya, seperti halnya Australia mencapai kurang lebih sekitar 600.000 orang, India 200.000 orang, Cina 100.000 orang, Amerika Serikat juga 100.000 orang, kemudian Inggris 100.000 orang juga. Kedatangan para pelancong atau wisatawan asing periode Januari hingga Juli tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 silam. Namun, jumlah turis asing pada 7 bulan terakhir lebih tinggi dibandingkan periode serupa tahun lalu. Targetnya pun 4 juta wisatawan asing pada tahun ini yang ditetapkan pemerintah provinsi Pemprov Bali bisa tercapai. Baik, sambil kami lanjutkan perjalanan, tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak serta mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini ya. Semoga apa yang kami sampaikan pun, apa yang kami tayangkan dapat memberi hiburan serta dapat memberikan manfaat bagi Sobat Lovers semuanya. Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap mengikuti, tetap menonton saluran kami Virtual Lovers. Dan kami informasikan kembali, saat ini kami tengah berada di kawasan wisata Ubud Bali. Suasana malam hari cukup ramai sekali, aktivitas dari para wisatawan ataupun aktivitas masyarakat lalu lalang roda 2 maupun roda 4. Restoran-restoran pun juga mulai padat para pengunjung, para wisatawan. Bisa kita saksikan di hadapan kami saat ini terlihat banyak wisatawan yang berjalan menuju ke pasar seni ya. Pasar seni yang terletak di Jalan Arjuna. Beberapa waktu yang lalu telah kami buatkan videonya, bisa ditonton. Nanti linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Karena di sebelah kiri kami saat ini adalah Art Market, pasar seni di kawasan wisata Ubud Bali. Bisa dilihat di hadapan kami saat ini petunjuk arah Welcome to Arjuna Art Market Ubud. Berbicara mengenai Ubud ataupun Pulau Dayata Bali, Bali adalah salah satu destinasi wisata internasional yang memiliki reputasi positif ya. Banyak wisatawan sangat terkesan menikmati keindahan alam dan budaya yang ada di sini, sehingga Pulau Bali mampu bersaing menjadi destinasi wisata populer, mengalahkan seperti halnya London, Inggris, Paris, Prancis, Roma, Italia, dan kota-kota lain di dunia.
Bahkan Coaca selaku wakil gubernur Bali pun telah mengungkapkan bahwasannya sekitar pariwisata Bali tumbuh sejak tahun 1920-an, telah mampu memikat hati para pelancong, para wisatawan dari berbagai negara di dunia. Pulau Bali pun mendapat berbagai sebutan seperti Paradise Island, Island of Gods, and Morning of the World. Sebutan-sebutan itu sebagai pengakuan atas reputasi Bali yang positif di dunia internasional. Dipilihnya Ubud sebagai lokasi syuting film Eat, Pray, and Love tahun 2010 yang dibintangi aktris Julia Roberts ikut mengharumkan nama Bali sebagai destinasi wisata yang memiliki reputasi tinggi. Jadi memang perlu diakui pasca pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, reputasi Bali sebagai destinasi yang layak dikunjungi cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ataupun semakin meningkatnya jumlah kunjungan dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan hingga tahun ke tahun. Jumlahnya pun jutaan wisatawan mulai berdatangan ke Bali pasca pandemi COVID-19. Kembali sambil kami lanjutkan cerita kami sebelumnya terkait reputasi Pulau Dewata Bali yang mana reputasi industri pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat tergantung pada reputasi bisnis. Reputasi yang baik tidak hanya membantu membangun kepercayaan dan kesetiaan para wisatawan ataupun para pelancong yang datang, tetapi juga dapat menjadi faktor kunci dalam daya tarik destinasi pariwisata tersebut. Jadi penting sekali bahwasanya reputasi bisnis pariwisata perlu diperhatikan dengan serius karena memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan industri pariwisata tersebut. Reputasi yang baik dapat membantu membangun kepercayaan para wisatawan. Wisatawan cenderung memilih destinasi, akomodasi, ataupun layanan pariwisata yang memiliki reputasi yang baik. Reputasi bisnis pariwisata pun berkontribusi pada daya tarik destinasi secara keseluruhan. Destinasi yang dikenal dengan reputasi yang baik akan menarik lebih banyak wisatawan, meningkatkan jumlah kunjungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi setempat. Para wisatawan yang merasa puas dengan pengalaman mereka di pariwisata cenderung menjadi pelanggan ataupun wisatawan yang setia. Dengan mempertahankan reputasi yang baik, bisnis ataupun pariwisata dapat membangun hubungan jangka panjang dengan para wisatawan dan mendorong mereka untuk kembali mengunjungi dan merekomendasikan pariwisata tersebut kepada temannya ataupun kepada orang lainnya. Bahkan menariknya, reputasi yang baik dapat meningkatkan persepsi nilai dari layanan pariwisata yang ditawarkan. Wisatawan pun cenderung lebih siap membayar harga yang lebih tinggi untuk bisnis yang memiliki reputasi yang baik karena mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan lebih bermutu. Dalam industri pariwisata, satu kejadian atau insiden negatif dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan berdampak buruk pada reputasi bisnis tersebut. Dengan memantau reputasi secara proaktif, bisnis dapat dengan cepat merespon dan mengelola dampak negatif yang mungkin saja timbul. Kepala Dinas Pariwisata Bali pun juga turut berpesan bahwasanya bisnis pariwisata adalah bisnis image atau citra. Ketika citra atau reputasi jatuh, maka habislah pariwisata di suatu tempat tersebut. Maka dari itu, semua masyarakat diharapkan memahami akan hal tersebut karena kalau ingin pariwisata di Pulau Dewata Bali terus berlanjut, semua pihak harus bisa menjaga citra ataupun reputasi positif pariwisata di pulau ini, baik itu secara nasional maupun internasional global. Menjaga citra positif, reputasi positif tidak boleh hanya dengan mempromosikan hal baik atau dengan membuat slogan-slogan untuk menarik orang datang, akan tetapi harus dilakukan dengan membuat fakta yang positif pula. Promosi harus dilakukan dengan menjual fakta, bukan angan-angan atau cerita
yang dibuat-buat. Maka dari itu, seluruh masyarakat Bali harus memiliki komitmen bersama menjaga nama baik Bali, baik di mata nasional maupun internasional. Menyikapi kelakuan wisatawan asing yang berulah di Bali sebaiknya dilakukan dengan cara-cara elegan dan bijak. Sebisa mungkin kita menghindari untuk mengunggah ke media sosial, karena itu akan berdampak buruk bagi Bali itu sendiri. Bali terkenal bukan hanya karena sumber daya alamnya saja, tetapi Bali terkenal karena kekayaan, keunikan, keunggulan adat, tradisi, seni budaya, kearifan lokal hingga keramahan tamahan warga masyarakatnya. Bali tidak seperti daerah lain yang memiliki sumber daya alam seperti gas maupun batu bara dan juga tidak memiliki perkebunan kelapa sawit. Bali juga merupakan pulau kecil yang memiliki luas sekitar 5.590 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4,3 juta. Terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 600 desa dan 80 kelurahan. Dari jumlah tersebut, hampir 80% lebih masyarakat Bali menggantungkan hidup dari sektor pariwisata. Kendati tak berkecimpung di gemerincing dolar, namun jika terjadi apa-apa, maka semua orang bakal terkena imbas karena saling berkaitan. Misalnya pandemi COVID-19 kemarin, pariwisata Bali mati suri, perekonomian pun anjlok drastis. Jadi jika bukan masyarakat Bali yang menjaga citra positif tersebut, lalu siapa lagi? Ingat, juga daerah lain saat ini hingga negara lain terus berbenah untuk menarik wisatawan agar datang dan berlibur. Banyak tempat yang lebih indah dibandingkan dengan Bali, hanya saja kita lebih unggul dari sisi adat, tradisi, seni budaya, kearifan lokal hingga keramah tamahan masyarakatnya. Inilah yang harus kita jaga dengan cara bijak bermedia sosial. Apalagi sebagai barometer pariwisata, sedikit saja ada gejolak, maka mata dan telinga dunia bakal tertuju pada Pulau Bali. Jadi menjaga citra positif pariwisata Bali adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh semua pihak. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Jika ada kurang dan lebihnya pun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.